والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما وصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد الذي فيه أماما وبعد. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh keluarga besar, baik pendiri, inisiator, pengurus, asatidzah, para guru, juga jamaah di Masjid Istiqlal Osaka ini, yang saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, mudah-mudahan tanpa kecuali seluruhnya dirahmati, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perjalanan yang tidak mudah, cukup berliku untuk menghadirkan masjid ini sudah bisa karena itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang terkait dengan masjid itu pahalanya melimpah. Tidak apa-apa, itu memang terjemahannya begitu. Jadi kita baru datang ke masjid saja di hadis Muslim dengan berniat ibadah, belum melakukan apapun, itu sudah 25 kebaikannya. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, sampai ke ujungnya. Jadi mudah-mudahan dengan tadi disampaikan favoritnya keberkahan masjid dan segala kemudahan yang Allah berikan tadi, insya Allah cahaya kemuliaan Islam bisa terpancar dari masjid ini, baik itu untuk teman-teman penduduk di Osaka pun demikian di Jepang pada umumnya. Baik, kita akan masuk pada topik bahasan yang paling pokok. Mengapa Al-Quran? Mengapa Al-Quran? Dan yang kedua, mengapa Al-Quran menjadi mukjizat terpenting yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia dari era beliau sampai akhir kehidupan. Allah tidak menitipkan tongkatnya Nabi Musa, Allah tidak memberikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tapi yang Allah turunkan cukup satu kitab saja yang merubah semua keadaan umat manusia. Bukan hanya bertransformasi, berubah dari perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik dan turun ayat di dalamnya, nanti kita akan bahas, tapi juga dengan Quran membimbing manusia memiliki peradaban yang berkemajuan. Saya ingin flashback sebentar teman-teman sekalian ke sisi sejarah 1444 tahun, bahkan lebih 1454 tahun ke belakang. Bila kita lihat konfigurasi masyarakat di era Nabi, maka sepakat seluruhnya, baik sejarawan, ilmuwan, semua menyebut masyarakatnya disifati dengan jahiliyah. Saya izin berdiri sedikit ya, supaya bisa memberikan kemudahan deh. Jadi ada jahlun, ada jahilun, ada jahiliyah. Itu berbeda. Jahlun itu nggak kenal baik. Jahilun itu orangnya. Kalau kita gabungkan orang yang tidak kenal sifat-sifat kebaikan, maka digabungkan menjadi jahiliyah. Jadi kalau ada orang pendusta, yang paling banyak dustanya orang-orang itu. Kalau ada penipu, yang paling banyak nipunya orang itu. Mereka zina, hatam segala jenisnya. Mabuk paling minimal 5 kali. Jadi pemabuk amatir itu paling minimal 5 kali baru disebut amatir, belum profesional. Jadi kalau ada sekali 2 kali mabuk itu masih coba-coba. Kemudian begal. Kalau sekarang 1, 2 tidak kelihatan, dulu sekampung begal semua. Itu kampung Gifar tuh begal semua isinya. Makanya nanti pemimpinnya masuk Islam, diantaranya Jundub bin Junada, merubah kampung itu menjadi kampung Islami yang punya semua sifat kemuliaan. Makanya kemudian kelak dipopulerkan namanya dengan Al-Ghifari, untuk memberi kesan saya dulu berasal dari kampung begal dan Islam merubah saya menjadi lebih baik, sekampung semua. Maka
ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, diberikan risalah kurikulum kehidupan melalui Al-Quran, merubah mereka semua yang tadinya terbelakang dalam berbagai aspek menjadi manusia-manusia terbaik yang berkemajuan. Bahkan turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk menegaskan semua sifat itu. Pengakuannya dari Allah ya. Kalau Anda disebut baik oleh orang Osaka, di Tokyo belum tentu mengenal Anda. Se-Jepang menyebut Anda orang yang hebat, baik, di Indonesia belum tentu kenal. Tapi kalau Allah mengatakan Anda yang baik, Anda yang terbaik, itu pasti namanya akan diabadikan dalam kehidupan di dunia, disebutkan saat di akhirat. Siapapun pasti akan mengenal. Maka turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khairal ummah. Kalian umat terbaik ukhrijat linnas, yang pernah beraktivitas di bumi. Coba ya, sudah lewat 15 abad yang lalu. Antum kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Viral sampai sekarang kan? Padahal nggak pernah ketemu kita, nggak pernah berpapas, ya kan? Sejarah-sejarah menurutnya hanya melalui sanad namanya, diabadikan sampai sekarang. Kita cuma tahu nama, tapi kisahnya semerbak sampai kini dan harum sampai kini. Sudah lewat 15 abad. Dan di semua aspek kehidupan. Siapa dulu yang kenal dengan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, ya? Kemudian Tamim Ad-Dari, gak ada. Khalid bin Walid. Tapi semua ketika mengikuti petunjuk Nabi lewat Al-Quran, namanya diviralkan bukan sekedar nama, tapi semua keharuman yang menyertainya. Tuh, sampai kaget kan lampu. Tuh. Dan menariknya, kurikulum itu diwariskan. Al-Qurannya dijamin abadi. Sampai kini itu sama, lafaz, hurufnya semua tidak berubah. Diikuti oleh generasi setelahnya. Nabi SAW wafat, sahabat melanjutkan isi Al-Quran kepada generasi setelahnya, disebut dengan tabi'in. Amr bin As jalan-jalan membawa risalah Quran. Nggak bilang ngajak Islam, nggak, cuma menunjukkan sebagai muslim. Isi Quran dipraktekkan. Kedermawanannya, toleransinya, kemuliaannya, sifat berbaginya, nggak mencela orang, tidak merendahkan orang lain, berbagi, menampilkan akhlak. Persis sebagian, mungkin saya katakan sebagian kecilnya atau 10% yang dipraktekkan di Jepang ini secara umum. Humble-nya, disiplinnya, baiknya, itu dulu itu yang dibawa. Dan hampir jarang sekali yang mengatakan masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Mereka hanya mempraktekkan isi Quran. Maka apa yang terjadi? Dari Afrika Utara dimulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang ke Syam, Yordania, Palestina, Syria, Libanon. Berhenti nanti di Syria. Itu semua yang dilewati keseluruhannya berubah menjadi suasana Islami. Kotanya maju, punya peradaban. Bahkan nanti sepeninggalnya semua wilayah itu menjadi provinsi dari kekuasaan Islam yang ada di Madinah pusatnya. Itu Afrika Utara itu provinsi. Gubernurnya bernama Musa bin Nusair, panglima kodamnya, panglima wilayahnya bernama Tariq bin Ziyad. Satu kekuatan Tariq aja yang panglima kodam itu ketika diminta membantu ke Andalusia, Iberia sekarang, Spanyol dan sebagian Portugal itu, datang ke sana membantu orang-orang di sana, dibuka kemudian bangun peradaban sampai 7 abad. Itu yang diterapkan nilai Quran. Dan itu terwariskan. Sehingga kita mengenal generasi setelahnya generasi hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas mau ke Cina, mampir ke Baras, 414 km dari kota Medan. Cuman singgah jadinya Nusantara, Indonesia. Allahu Akbar. Ya, Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ditafsirkan nanti di Undang-Undang Dasarnya, Undang-Undang pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dibawa ke Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal menimbang yang poin B, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Dibawa ke TNI, ya Sabta Marga yang nomor 3-nya, kami Ksatria Indonesia yang meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dari mana kata takwa? Itu nggak ada, kecuali ditemukan
dalam referensi Al-Quran. Disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Itu intinya. Karena itulah banyak ibadah di dalam Al-Quran, poinnya takwa. Barusan kita sholat kan? Sholat itu implementasi takwa. Al-Baqarah di ayat kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin di sana? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Sebentar lagi Ramadan. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Nanti mau haji, Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Kuncinya di takwa. Tapi poinnya adalah Al-Quran kenapa diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan dipilih jadi satu mukjizat terbesar sampai kini, sampai setan pun berjuang keras supaya umat Islam khususnya tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Berjuang keras. Pokoknya kalau ada orang ngaji, itu setan yang goda pangkatnya lah minimal mayor. Ya, tinggi. Itu yang menyebabkan Anda baca Al-Quran bisa bertahan 1 jam 2 jam. Baca Al-Quran 5 menit ngantuk. Satu-satunya kitab suci di muka bumi, orang nggak pernah bosan bacanya. Nggak ada orang bosan baca Quran. Ada yang bosan baca Al-Fatihah? Ya, saya belum pernah dengar ada orang mengatakan saya pusing Ustaz. Kenapa? Kebanyakan baca Al-Fatihah. Padahal sehari 17 kali. Buku mana di muka bumi yang sehari dibaca 17 kali diulang-ulang dan orangnya nggak pernah bosan? Tapi kalau dibaca cepat ngantuk. Itu kalau bukan kitab biasa, nggak mungkin begitu. Kalau kitabnya, bukunya buatan manusia, maka dia akan punya sifat kemanusiaan. Tapi karena ini bukan buku buatan manusia, bukan kalam manusia, maka dia tidak punya sifat kemanusiaan di dalamnya. Keluar dari sifat-sifat kemanusiaan. Karena itulah Quran ketika diturunkan tidak sekedar disebut dengan bacaan yang dibacakan, tapi dia adalah kurikulum kehidupan. Dalam bahasa Arab, kurikulum kehidupan disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Setiap nabi yang berdinas di bumi sesuai dengan masanya diberikan kurikulum untuk membimbing umatnya. Dari nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi Muhammad SAW, Allah inginkan semuanya memiliki umat yang sukses. Kalau hidup bahagia, hidupnya sukses, pekerjaannya melahirkan ketentraman, maka diturunkanlah kurikulum kehidupan sejak Adam turun. Yuk kita urutkan. Nabi Adam turun itu membawa hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, paling kanan sebelah atas dari mushaf standar. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam sekarang waktunya turun, jalankan misi di bumi untuk membangun ibadah. Turun dengan Hawa. Saat turun itu, aku sertakan dengan kurikulum hidup hudan untuk Adam dan keluarganya. Supaya apa? Kalau diikuti kata Allah, jaminannya 2. Semua aktivitas yang dikerjakan itu akan sukses. Yang kedua, tenang dan memberikan kesenangan. Jadi kalau ikut petunjuk ini, di mana-mana pun kegiatan pasti menyenangkan. Jadi konsep dasar hidup di bumi ini nggak ada kegelisahan. Yang ada adalah ketenangan dan kesenangan. Jadi kalau antum beraktivitas di kantor, sebetulnya itu menyenangkan. Di rumah menenangkan. Kapan? Kalau petunjuknya diikuti. Kalau ada orang berkehidupan gak lihat petunjuk, pasti gelisah. Ini saya tadi barusan mau ke sini tuh. Ya, begitu lihat macet, ada petunjuk, ada jalan keluar, cepat sampai di tujuan. Sebagian ada yang gelisah ketika kemudian sudah mendapatkan hasilnya, jadi gembira kembali. Jadi petunjuk itu menjadi penting ketika kita dihadapkan pada berbagai kesulitan dalam berkehidupan. Jadi konsepnya, dimanapun pasti ada ketenangan, dimanapun pasti ada kesenangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Ya, saya lompat cepat ya karena waktunya terbatas. Kereta kami jam 9 dan kurang lebih. Saya kembalikan. Saya langsung lompat ke Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya namanya apa? Taurat. Taurat itu nama kitabnya untuk membedakan eranya Nabi Musa dengan eranya Nabi Nuh.
Eranya Nabi Nuh dengan eranya Nabi Ibrahim dibedakan, tapi intinya fungsi Taurat itu hudan. Quran surah 17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dengan keagunganku diberikan pada Musa kitab untuk membimbing umatnya pada masa itu. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Maka fungsi Taurat itu kurikulum hidup, cuman sifatnya lokal untuk Bani Israel yang hidup di masa itu. Karena itulah sampai sekarang kitabnya nggak abadi, nggak bisa kita temukan aslinya. Catatannya mungkin ada, berbeda-beda ragamnya, tapi aslinya nggak ditemukan. Karena memang konsepnya hanya untuk di masa itu saja. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, apa nama kitabnya? Injil. Namanya itu Injil untuk membedakan dengan eranya Nabi Musa. Yang itu Taurat, yang ini Injil. Tapi fungsinya apa? Lihat Al-Maidah, fihi hudan. Di dalamnya ada kurikulum hidup. Untuk siapa? Umat Nabi Isa yang tinggalnya di lokal sebagian kecil di Palestina. Untuk di sana saja. Nah, karena itulah di beberapa tempat nabinya bisa dua. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sezaman. Lihat Quran surah 51 dari ayat 24 sampai ayat 30. Itu malaikat ingin datang ke tempatnya Nabi Lut, mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Cuman beda lokal. Misalnya Nabi Ibrahim di Saitama, Nabi Lut kemudian di Osaka. Misal ya. Itu cuma beda distrik. Kitabnya berbeda untuk lokalnya, tapi fungsinya udah. Jadi kalau kita urut sampai ke Nabi Muhammad SAW, apa nama kitabnya? Al-Quran. Ketika diturunkan Al-Quran, Allah langsung jelaskan fungsinya hujan. Karena ini diberikan pada Nabi yang terakhir yang paling istimewa. Dan sifatnya tidak lokal, tapi sifatnya universal sampai akhir kehidupan. Jadi kalau kitab yang semua yang lain, li Bani Israel, li qaumihi, khusus Al-Quran untuk semua manusia tanpa kecuali sampai akhir kehidupan. Karena istimewa, dipilih waktunya yang istimewa, harinya istimewa, Jumat Sayyidul Ayyam. Malamnya langsung naik status jadi Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah sekali, pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Turunnya lewat malaikat siapa? Jibril. Jibril ketika bawa Quran naik status jadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Diturunkan pada Nabi Muhammad, dipilihkan bulannya langsung Ramadan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Teruskan. Hudal lin-nas. Baik. Kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam, semuanya hudan. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nabur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabid, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abid, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, bin Matushana, bin Kinan, bin Anwaf, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Nah, coba ulangi. Semua oleh Allah tidak dibiarkan hidup sendiri, mesti punya kurikulum pedoman kehidupan supaya hidupnya lebih bahagia dan sukses. Jadi saya ingin buka dengan cepat isi Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan bacaan biasa. Kalau kita mau urutkan, di dalamnya ada kurikulum kehidupan kita. Itulah sebabnya Nabi langsung menyimpulkan, siapa yang belajar Quran dengan benar dan dia praktekkan isinya dalam kehidupan, itu pasti akan jadi orang terbaik di zamannya. Maka dibacakanlah dalam hadis tadi saat dibuka, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara Anda adalah orang yang mau mengkaji Al-Quran dengan serius, lantas dia mau mengamalkan apa yang dia telah pelajari. Nah, ini yang akan coba kita turunkan. Seperti apa kurikulum dalam Al-Quran itu, bagaimana kita bisa mempelajari dan mengamalkannya sehingga jadi orang terbaik di zamannya. Itu yang akan coba kita gali kurang lebih di kesempatan kali ini. Cuman saya infokan mungkin isya'nya ditakhir saja. Isya'nya ditakhir. Saya punya waktu dimulai dari sekarang. Ini baru mukaddimah ya. Kan membumikan Quran kan. Maksud saya kalau kita nggak tahu kenapa dibumikan, nanti kita bertanya dan tidak ada motivasi untuk itu. Ya, akhirnya memutuskan cuma lato-lato aja gitu. Maksudnya suara dimatikan bisa nggak? Suara Mas Firdaus tadi nyala.
Baik, saya Adi Atau bukan masuk Firdaus. satu HP taruh di depan Ustaz Abdi Hidayat. Saya tahan dulu ya. Halo. Ya, halo. Suaranya nggak terjelas. Iya, sudah jelas. Nggak jelas. Alhamdulillah. Baik, sudah. Ya, sekarang tolong sampaikan papan tulisnya. Saya coba urutkan dengan cepat supaya kita memahami kerangka Quran dengan cepat saja ya. Bismillah. Kita kurang lebih punya waktu 30-40 menit ke depan. Karena itu kita fokus. Nanti di akhir saya berikan tips cepat menghafal Quran. Oke? Baik, bismillah. Nanti teman-teman yang kiranya tidak terlihat secara keseluruhan, ini kan direkam juga, jadi teman-teman nanti bisa mengulang kembali dan melihat secara spesifik. Baik, saya tanya sebentar untuk memastikan, ini kelihatan belakang? Oh, Masya Allah, saya belum tulis sudah kelihatan. Ilmu tentu luar biasa. Pulang yuk. Ini imannya kuat banget, belum ditulis dan kelihatan. Jangan-jangan saya belum jelaskan sudah paham ya? Saya tulis Al-Quran ya. Baik. Ada Quran, ada Al-Quran, itu berbeda. Ya, there's difference between Al-Quran and Quran. Ada perbedaan antara Al-Quran dan Quran. Kalau Quran itu semua bacaan. Mau doa, mau istighfar, kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik itu Quran namanya. Secara umum semua yang dibacakan, termasuk Al-Quran dalam konteks bahasa. Bisa dilihat di Quran surah ke-17 dalilnya di ayat ke-78. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis sholata liduluqi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh di dalam Al-Quran selain namanya salat disebut juga dengan Quran untuk memberikan kesan waktu subuh itu saking pentingnya. Bukan hanya salatnya, tapi semua bacaan yang dibacakan langsung didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu para sahabat itu ngejar subuh luar biasa. Ya. Sampai-sampai beberapa sahabat pun di Madinah itu walaupun berada dalam keadaan terbatas seperti Abdullah bin Abi Umi Maktum, matanya kan tidak melihat. Abdullah bin Abi Umi Maktum matanya nggak melihat, tapi beliau bisa istiqamah ke masjid. Zuhur ke asar masjid, maghrib ke isya ke masjid. Subuh karena jaraknya dari rumah ke masjid itu tidak ada yang tuntun, kemudian masjidnya juga terbiasa, ya, hanya sederhana saja tempatnya, keadaannya, maka minta keringanan ke Nabi untuk sholat subuh. Ya Rasulullah, ya kama qala Ali ya rukhsah, bolehkah saya punya keringanan subuh khusus di rumah ke masjid? Nabi tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apa engkau masih dengar adzan? Kata beliau, ya, saya dengar adzan. Madum tatasma'ul adzan, wa kama qala Rasulullah, sepanjang terdengar adzan usahakan ke masjid. Mata tak bisa lihat, fisiknya sudah sedemikian sepuh, masih diminta oleh Nabi untuk berusaha ke masjid. Kalau ada dalam fikih demikian, ini menunjukkan ada yang istimewa di dalam ibadah itu, guru. Nah, melihatnya seperti itu. Jadi kalau masih diminta mengerjakan sholat misalnya kan, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, bergerak, ya kan? Berkedip, nggak bisa berkedip, disolatkan kan, ya? Itu kenapa selalu diberikan perintah? Artinya ada yang penting. Maka apa yang beliau putuskan ketika mendengar itu tidak bertanya lagi, langsung besok jadi tanya, dilihat jadwal sholatnya kapan. Masya Allah, itu sebelum adzan sudah datang ke masjid, cari jalan meraba-raba, dan sejak peristiwa itu yang adzan adalah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Itulah yang menjadikan adzan 2 kali, asalnya dari situ. Ya, adzan subuh 2 kali di Madinah asalnya dari situ. Bilal nanti memberikan adzan awal untuk pengingat Abdullah bin Abi Umi Maktum, adzan ketika masuk waktunya tiba. Masjidnya dari pelepah kurma, atapnya batang-batang daun-daun kurma, tempatnya tidak biasa, alasnya pasir, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, kalau hujan kadang basah. Semua bergegas mengejar masjid karena tahu keutamaannya. Anda, masjid sudah berapa lantai katanya, ada liftnya, fasilitas bagus, terbaik bahkan di dunia setelah Istiqlal yang ada di Indonesia, mewah, mau sempat bikin klinik, stasiun dekat.
Jalan raya juga mudah diakses. Kalau dengan sedemikian bagusnya masjid ini belum menyentuh Anda untuk memakmurkannya, dengan cara apa lagi Allah fasilitasi? Nah, subuh makanya disebut Quran, karena semua doa didengar. Karena itu usahakan sebelum subuh itu sudah siap. Makanya ada ayat, ada orang-orang memburu subuh sampai bangun sebelum subuh, dia manfaatkan untuk banyak istighfar. Itu ada di Quran surah 51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang biasa istighfar menjelang subuh itu oleh Allah dimuliakan bersih hatinya, dan disebut kalau dia istiqamah sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Ini Quran. Kalau Al-Quran pakai alif lam, ini yang dimaksud dengan hudan, kurikulum kehidupan. Karena sifatnya linnas, semua manusia tanpa kecuali. Jadi manusia itu di Quran disebut dengan 5 nama secara umumnya. Satu, menunjuk kepada keadaan nafsunya. Jadi kalau Anda ingin belajar cara memanage nafsu, cari kata bashar dalam Quran, disebutkan 35 kali. Yang kedua, ada sifatnya yang halus, lembut, baik. Kalau Anda ingin mengeluarkan potensi kebaikan, kehalusan, kemuliaan, cari kata ins dalam Quran. Pasangannya jin, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, ins itu lawannya jin, pasangannya, lawannya. Jadi kalau jin tersembunyi, manusia tampak. Jin itu disebut jin karena tersembunyi, dari kata jannah. Semua yang hurufnya jim dan nun itu tersembunyi. Janin tersembunyi dalam rahim. Jannah masih tersembunyi, belum nampak sekarang. Jin disebut jin karena tersembunyi. Karena itu kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Apalagi manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Lawannya ins itu tampak. Manusia itu tampak, gak ada yang sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada orang ke masjid sembunyi-sembunyi, antum pulang ke rumah lewat jalan lain sembunyi-sembunyi, istri periksa handphone sembunyi-sembunyi, ya, ini menandakan Anda sedang jadi bermasalah, bukan saya bilang, ya. Ada lagi, maaf, jin itu, jin disebut jin karena kasar, urakan, menghadirkan kegelisahan. Makanya nggak ada orang kemasukan jin jadi sopan. Coba cek, orang kemasukan jin gak ada yang sopan, kata-katanya meracau, perbuatannya mengacau. Manusia itu lembut. Makanya kalau ada manusia, maaf, kata-katanya kasar, perilakunya merusak, suka melecehkan, mengganggu orang lain, patut dipertanyakan kemanusiaannya. Apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu? 3, insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Insan itu secara personal bagaimana melakukan kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cepat. Yang keempat, Bani Adam, 7 kali disebutkan di Quran untuk menunjukkan genealogi kita yang semua tersambung ke Adam. Jadi tidak ada manusia yang bersumber dari Kera. Kalau pengen ya silahkan, kan? Tapi Quran menyebutkan kita kembali ke Adam. Yang kelima, Nas, 241 kali disebutkan dalam Quran. Setidaknya kurang lebih demikian untuk menunjuk semua manusia dengan seluruh kegiatannya secara sosial dan komunal. Jadi Quran bukan untuk petunjuk 1-2 orang, tapi untuk semua manusia dan seluruh kegiatannya, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Saya bacakan cepat, Anda nggak usah catat karena juga direkam, untuk memberikan contoh cepat saja. Nanti setelah paham itu, bagaimana cara menggunakannya dalam hidup. Contoh, sejak kita mulai dalam kandungan, ibunda mengandung, bagaimana caranya kandungannya itu berjalan dengan baik, dijaga oleh Allah, terlahir bayi yang saleh. Turun Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Kemudian terlahir, ketika mula dilahirkan apa yang harus diberikan? Tugas ibu memberikan ASI bagaimana? Tugas ayah baru mendampingi seperti apa? Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 233. Setelah sempurna diberikan kurang lebih selama 2 tahun, ada pendidikan dasar. Bagaimana membuat dia taat pada Allah, sayang pada orang tuanya, dan berbakti, serta bersikap baik dalam lingkungan. Turun Quran surah 31 Luqman di ayat 13 sampai ayat 19. Ketika dia mulai belajar di fase-fase awal seperti anak-anak tadi, bagaimana cara belajar yang mendekatkan dia dengan Allah, mencari tempat yang meninggikan derajat dia, ilmunya meningkat, imannya kuat. Turun Quran surah ke-58 ayat 11. Dia semakin dewasa lagi, bahkan belajarnya dia mulai merantau dari Indonesia yang ke Jepang, ke Osaka, ke Tokyo dan sebagainya. Bagaimana cara belajar dia yang efektif supaya bukan cuma belajar,
dia paham yang dipelajari, cepat mengingat dan bisa pulang memberikan kontribusi. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Ternyata jauh-jauh ke Jepang ketemu jodohnya di situ. Ya, bagaimana kemudian cara mendekatinya supaya diridhoi oleh Allah? Turun Quran surah ke-49 ayat 13. Lalu kalau serius langsung berikan persiapan lamarannya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Bagaimana mempelajari tugas pokok suami, tugas pokok istri dalam awal berumah tangga. Turun Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai bekerja, maka bagaimana mencari nafkah yang standar? Yang standar yang universal, Quran surah kedua ayat 168. Tapi kalau Anda ingin bergerak, rezekinya cepat datang, Quran surah kedua ayat 172. Tapi Anda belum bergerak, Allah sudah menantikan rezeki dan memberikan dari sisi yang tidak terduga. Quran surah ke-7 ayat 96. Jangan dikira bekerja itu biasa, ada tantangannya, ya, ada sesuatu yang tidak mudah. Pelajari berbagai tantangannya di Quran surah kedua ayat 214, dari yang biasa sampai menggoncang hati. Nah, strategi untuk mengatasinya di Quran surah ketiga ayat 142. Tapi kadang-kadang kalau Anda sukses berada di atas, mungkin semua orang nggak semuanya sepakat. Ada yang ingin di posisi Anda, bahkan ingin menyingkirkan, menyungkurkan, mengganti Anda. Amalan apa yang melindungi Anda dan menjadikan Anda tetap di posisi yang terbaik? Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Lalu kemudian beralih ke rumah. Jangan dikira istri yang di rumah itu mudah begitu saja merawat anak. Kadang tidak semudah Anda dalam bekerja. Kadang dia berkata, sulit untuk diatur. Maka dalam kondisi demikian, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Semua berlangsung dengan baik sampai kemudian usia 40 tahun. Sukses, bagus. Bagaimana sikapnya pada orang tua? Turun Quran surah ke-46 ayat ke-15. Anda boleh punya harta supaya teman-teman tetap senang, orang-orang support dengan Anda, maka turun skema zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Lalu ada orang-orang terdekat yang tidak dizakati, ibu nggak dizakati, saudara-saudara terdekat kita, ya, maka apa yang harus dilakukan? Turun skema infak. Ada 5 golongan yang diprioritaskan. Quran surah kedua ayat 215. Maka turun motivasinya, kalau berinfak akan dilipat gandakan hartanya, peluang pahalanya diberikan sedemikian tinggi. Kalau Anda tahu konsep ini, maka senang berinfak. Turunlah Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Sampai Anda terus berjalan sampai tibalah masa-masa tuanya. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Di situ kembali kepada keadaan awal. Tapi kalau kemudian dalam persoalan ini sampai usia begini belum punya keturunan, Anda berharap punya keturunan, turun ayat lagi seperti kisahnya Nabi Zakaria. Quran surah ke-19 ayat 1 sampai dengan ke-15-nya. Detil permohonannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39-nya. Sampai Anda kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diatur lagi. Kalau ingin pulangnya, Anda nggak akan pernah hidup abadi. Pasti akan kedatangan jalan pulang menuju Allah disebut dengan maut. Quran turun surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kenalan supaya Anda paham saat dicabut. Quran surah ke-31 ayat yang ke-11. Bagaimana mencabutnya? Kalau Anda siapkan dengan benar, oleh Allah ditakdirkan dengan tenang, dengan nyaman, sehingga Anda tak sadar sedang senyum, tiba-tiba pulang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Pulangnya kemana? Sebagai seorang muslim, kita berbahagia karena jelas semuanya. Pulang kemana diterangkan. Ada orang-orang yang nggak tahu kemana saat setelah meninggal. Jadi bingung. Kita itu dijelaskan di awal supaya punya persiapan. Anda kalau ke Jepang nggak tahu mau kemana dan tidak tahu tempatnya di mana, bingung kan? Maka diterangkan oleh Allah, ketika Anda selesai di sini, pindahnya ke alam disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza mu'thira ma fil alamnya disebut barzakh. Suasananya bagaimana? Turun Quran surah ketiga ayat ke-169 sampai dengan 171. Maka setelah itu terjadilah kiamat. Turun satu surah, Quran surah ke-75. Kembali kepada Allah. Tempatnya berapa? Dibagi disebut dengan surga. Surga ada berapa? 8 ragam. Tingkat tertingginya apa? Firdaus. Amalannya apa? Saya mau kerjakan saat di dunia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti ada surga Aden yang dimuliakan dengan mahkota disambut malaikat. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Ahli Quran ada Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan ke-33. Surga yang biasa, yang penting masuk surga Ustaz. Gak usah tinggi-tinggi amalannya, yang penting ke surga. Quran surah kedua ayat ke-25. Kalau nggak ke surga, pilihannya cuma neraka. Maka neraka jangan dianggap biasa. Seringan-ringan neraka itu caranya ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan. Sekali celup 1 detiknya sama dengan 48 hari. Dicelupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali celup hancur semua dengan kulit-kulitnya. Muncul lagi, biasa lagi, celupkan lagi. Quran surah ke-4 ayat 56. Yang tertingginya neraka jahanam, belum masuk udah kebakar. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 140. Kalau belum masuk ke surga, belum juga tidak mau ke neraka, di mana tempatnya? Maka ada tempat tertinggi yang bisa melihat surga, yang takut kedengaran neraka. Dan dengan rahmat itulah kemudian dia dipindahkan adalah ke surga. Maka turunlah tempat tertinggi yang bisa kelihatan semuanya disebut dengan A'raf. Turunlah surah ke-7 Al-A'raf dari ayat ke-47 sampai dengan ayat 50-nya. Semua ada di Quran.
Karena itu semua orang yang belajar Quran dengan benar, jadi apapun dia, sukses. Di bidang apapun. Anda saintis, di bidang keilmuan, coba lihat, siapa yang menemukan kimia? Bukan John Dalton penemu atom. Yang menemukan atom adalah Jabir bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat mengaji Quran. Orang kalau benar ngajinya, apapun profesinya pasti dapat sesuatu. Beliau membaca surat Al-Hadid tentang besi sampai ayat 25 ke 26. Wa anzalnal hadid. Demi keagungan itu aku turunkan besi, logam yang paling bagus, kata Allah. Maka penasaran diambil ke labnya, ke ma'malnya, lab kecilnya, dianalisis, dikeluarkan sampai ke komponen terkecilnya. Sampai sekarang dikenal dengan verum kan? F besar, E kecil, Fe, ya kan? Verum kan? F besar, E kecil, verum. Nomor atomnya 26 kan? Dan setiap atom punya isotop kan? Menjaga stabilitas atomnya kan? Atau isotopnya kan 55, 56, 57, 59 kan? Dan isotop yang paling stabil 57 kan? Surah 57 ayat 25 sampai 26. Surah besi. Ibnu Firnas menganalisis Quran surah Al-Mulk ayat 19 itu. Ketika melihat burung kepak katup di udara, maka beliau melihat prototipe bagaimana caranya bisa terbang seperti burung. Bikin seperti sayap pesawat di burung. Ya, kemudian dilekatkan di tangannya, terbang jatuh, riset lagi, terbang sedikit, jatuh, riset lagi sampai terbang agak lama, jatuh, sakit, meninggal. Tapi hasil karyanya ditemukan oleh orang-orang setelahnya, dikembangkan oleh Wright bersaudara, jadilah pesawat terbang. Yang masih ada retak disempurnakan oleh yang Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie yang dikenal dengan Mr. Crack. Dulu seperti itu ngajinya. Sehingga kita mengenal Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani dan semuanya itu semua bersumber awal dari Al-Quran. Dan silahkan Anda baca biografinya. Semua rata-rata khatam Quran dari usia 8 sampai 10 tahun.